Karena video YouTube itu harus ada intro dulu, kata orang-orang biar sopan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Siti Asadullah dan ini istriku Siti Rohana. Dia nggak pernah mau dipanggil Siti, dia maunya dipanggil Hana. Orang Magetan. Aku asli Medan, dia asli Magetan, dan sekarang kita tinggal di Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Tapi hari ini kita sedang ada di kampungnya istriku untuk melaksanakan Lebaran di bulan Syawal ini. Anyway, sorry tadi aku kaget banget. Si istri bangunin aku dan bilang kalau ada kabar baru-baru ini yang lagi gencar-gencarnya tentang skandal perselingkuhan si Virgon, dan ketahuan banget sama istrinya. Dan si istri akhirnya meng-up itu di akun sosial medianya. Yang menurut aku, sesalah apapun laki-laki si Virgon ini, apalagi ini sifatnya rumah tangga ya, bukan apa, maksud aku orang hijrah lah, ngerti tentang agama, paham seharusnya bagaimana hal yang tepat untuk menanggulangi permasalahan rumah tangga kan privat. Masih yo, walaupun mereka itu menginginkan perceraian setelah itu, tapi aku tuh nggak cocok aja gitu loh dengan apa ya istilahnya kayak cara publikatifnya si istri Nita dengan permasalahan mereka. Kalau emang tujuannya itu emang ingin berpisah, dan dia sebagai seorang perempuan yang juga tahu hukum, tahu menalar tentang hukum agama itu sendiri, tentang rumah tangga, ya harusnya kan dia simpen itu dong. Karena nggak semua netizen itu kan bijak ya. Ya sama, karena nggak semua perempuan itu bisa nahan itu gitu. Nah ya berarti kan ini unsurnya perasaan dong. Loh kan Deh. perasaan lagi. Loh iya dong. Bukan perasaan. Lagi apa? Perasaan dan rasionalitas. Perasaan dan itu berbeda. Ya kan digabungin. Ya emang beda. Logika sama perasaan kan beda. Apa yang keluar dari perasaan itu kan sifatnya kan yang brutal, yang nggak disaring. Sedangkan logika gue kan rasional gitu, melihat sesuatu itu dari banyak hal, nggak cuman itu aja. Aku ya tahu sih apa yang dilakukan Mas Virgon ini emang udah keterlaluan lah ya, misalnya ngen berkali-kali dengan perempuan yang bukan jadi mahramnya, dan ternyata ini udah terjadi di 2 tahun lalu apa 3 tahun lalu sih, 2021 ya, ketahuan juga ya kan. Cuman ya aku prihatin banget hal itu telah terjadi kepada istrinya, tapi kan akan lebih baik sebenarnya kalau disimpan ya. Artinya gini, mereka apa yang melakukan meditasi itu secara pribadi atau kekeluargaan aja, apalagi dua-duanya kan figur yang, jadi ini udah mencuat kemana-mana kan kabar-kabar beritanya, dan ini membuat perspektif banyak orang yang menganggap bahwa Islam itu baik, akhirnya juga enggak. Nyatanya itu yang udah hijrah suaminya gini. Coba gimana? Siapa yang hijrah? Ya kan dilihatnya kan media kan lah, taunya kayak gitu. Dari chatnya aja si laki-lakinya bilang kalau dia nggak hijrah. Bukan nggak hijrah sih. Hijrah dari Hong Kong. Nah, nggih. Nah ya. Ya kan dia mau ngakui sendiri. Terus? Ya aku sebagai seorang yang spiritualitas tinggi ya akan bilang kalau apa yang dilakukan oleh si Virgon ini sudah melampaui batas dan menjadi alasan kuat si istri untuk mencerai. Tapi kalau misalnya boleh berspekulasi tentang si istri, ya menurutku juga kurang tepat apa yang dilakukan, mempublikasi itu. Dari pribadi lo ya, pribadi. Tadi kembali lagi, tidak semua netizen itu yang ada di sosial media itu bisa bijak menggunakan akunnya. Walaupun nanti ujungnya juga bakal ketahuan, media berita tuh akan ngangkat hal itu pasti karena mereka selebriti ya. Tapi kan setidaknya nggak segampang itu. Ya kan itu malah memudahkan, memvalidasi. Benar, iya benar. Tapi kan tujuan untuk membuat perceraian itu kan seharusnya diajukan si istri supaya si suami ini akhirnya mengakui kesalahannya, kemudian dia bertobat pada Allah gitu. Terus sekarang aku mau nanya. Enggak. Tapi kalau misalnya dengan yang dilakukan si istrinya Virgon ini, itu kayak lebih, karena itu saking bencinya pengen si Virgon ini jatuh. Ya gak sih? Enggak juga sih kalau menurutku. Sekarang aku nanya.
Kalau di Aceh itu kan Oke. ada hukum orang berzina itu kan dihukum cambuk di depan orang banyak. Nah itu tujuannya apa? Kenapa kok nggak dicambuknya di depan istrinya aja? Kenapa harus di depan orang banyak? Supaya orang-orang tahu. Nah itu jawabannya. Apa iya? Kok asik? Sek. Kalau dipikir-pikir ya juga sih. Ya kan, supaya orang-orang tuh tahu. Ya enggak, ya maksudnya gimana ya? Artinya saking jijiknya Allah sama dosa ini sampai akhirnya Ya biar orang tuh tahu gitu loh. Maksudnya masa Allah. yang lain tuh juga bisa mengambil pelajaran. Oh ternyata gini-gini. Ya. Apalagi dia public figure kan, maksudnya jangan sampai ada korban-korban lain yang sama gitu loh. Jadi maksud baiknya itu adalah supaya orang-orang lain itu juga berhati-hati dan mendapatkan pelajaran dari apa yang telah dialami dari dia, sehingga itu kan itu tujuan baiknya dong. Iya dong. Baiknya. Cuman kalau kita mau memandang dari sisi lain, itu kan juga termasuk ujaran kebencian yang pasti dengan itu si istri mau si suaminya ini tadi akhirnya jatuh namanya. Karena dia udah kadung benci. Ya enggak? Tapi